Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan yang keempat. Ya, pertanyaan keempat dan kelima. Jadi ada hampir sama sih pertanyaannya nih. Penambahan library di Eclipse dan import library pada Eclipse. Nah, kita mau coba lihat perhatikan pertanyaan ini. Ya, di sini ada masalah. Mahasiswa menanya penempatan ini contohnya mau ditaruh di mana itu. Nah, terus ditaruhnya di sini ternyata muncul error nih. Dan ini salah nih ya. Seharusnya ini di atas. Ya, di sini dia. Tapi ini double malah ditaruhnya di bawahnya. Nih kalau import berarti itu di atas atau di luar dari kelas. Jadi di luar dari kelas dia, bukan di dalam kelas. Oke. Nah, yang berikutnya, nah ini library-nya belum diimportkan. Jadi ada tanda-tanda merah seperti ini, itu artinya library belum diimportkan. Dan juga penamaan pada layout itu tidak sesuai. Jadi ini harus sama nih. Ini layoutnya ini harus sama namanya seperti yang ada didefinisikan di sini. Nanti akan saya contohkan cara pembuatannya. Sama juga seperti ini. Ini library-nya belum diimportkan. Ini library-nya pakai intent. Jadi kalau seperti ini tinggal diklik aja nih import intent. Oke. Nah, oke sekarang saya coba ya. Kita gunakan sampel project yang saya buat, contoh project. Sekarang saya masuk ke bagian activity main. Ya. Nah, di sini saya mau masukkan beberapa, ini saya hapus dulu. Saya mau memasukkan beberapa button di sini. Ini saya langsung aja, saya pakai relative layout. Jadi saya nggak mau ngubah-ngubah layout, ya tetap aja pakai relative layout. Ini ada button 1, button 2, button 3. Sebenarnya di sini kita ganti ID-nya ya. Supaya kejadian seperti ini yang ini tidak membingungkan nanti ya. Oke, saya mau buat dia menjadi ID-nya, langsung aja di sini saya ganti 1. Oke. Di sini BTN1 gitu ya, biasa seperti itu. Dan yang ini saya yes-kan. Yang ini yes, oke aja ya. Nah, itu tadi perubahan di resource-nya. Jadi kalau diklik di sini namanya sebenarnya sudah BTN1. Nah, teksnya kita ganti lagi nih. Yang ini, teksnya 1, kita buat enter. Nah, yang ini kita buat BTN2. Teksnya ini dulu ya. Oke. Ini kita buat jadi 2, enter. Yang ini terakhir BTN3. Yes. Oke. Nah, yang ini berarti kita buat 3. Oke. Nah, dah selesai untuk saya agak sedikit. Ya, kita nggak perlu merapikan lah, hanya contoh aja. 1, 2, 3. Untuk ngelihat codingnya bisa kalian klik activity main, bisa di sini ya. Jadi button-button tadi dulu codingnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita nggak perlu mendetailkan saja. Saya mau contohin saja bagaimana penggunaan ini. Kita balik sekarang ke activity-nya. Jadi karena dia activity main, yang activity main itu adalah layout. Nah, main activity itu adalah activity-nya. Sekedar info, kalau kalian nyumpahin tanda bintang seperti ini di atas, itu artinya coding kalian ini belum disimpan. Jadi tekan aja Ctrl S gitu ya. Nah, jadi sudah tersimpan ya. Oke, lanjut ke main activity. Nah, sekarang gini, ini kita mau jelasin. Saya perbesar aja, klik 2 kali di sini. Nah, jadi perbesar full screen semua. Saya mau jelasin ini. Nah, sekarang sudah ada 3 library yang sudah diimportkan secara otomatis. Sementara library yang kita pakai itu adalah yang bundle dan activity. Menu itu belum. Jadi menu ini, nah ini bisa dihapus. Kita perhatikan yang menghapusnya jangan sampai kelebihan
kurung perawalnya ini jangan sampai terhapus yang terakhir. Nah, jadi seperti ini dia. Nah, perhatikan di sini yang warna kuning, kalau kita arahkan kemari itu tidak digunakan katanya, never use. Jadi ini bisa dihapus, nggak usah dipakai. Nah, gitu deh. Ya, sekarang saya mau mengimplementasikan button tadi ke dalam activity. Jadi saya gunakan yang namanya implement, pakai on click CK. Nah, saya nggak mau banyak-banyak mengetik karena di Android di Eclipse ini dia otomatis. Jadi tekan aja CTRL space, kontrol spasi, CTRL space. Nah, gitu. Nah, otomatis muncul nih on click listener. Tinggal diklik, bukan yang ini ya, kontrol dialog, tapi konten dialog, tapi yang atas, yang view, klik 2 kali. Nah, yang terjadi di sini, activity ini akan mengimplementasikan on click, tetapi dia punya satu metode namanya on click. Nah, sekarang bagaimana mengimplementasikan metode yang on click listener ini? Arahkan aja kursor kalian ke sini, ke atas ini tulisan main activity, arahkan. Nah, di situ akan muncul teks, tooltips. Arahkan lagi ke add and implement methods. Diklik ya. Klik. Nah, yang terjadi adalah penambahan library, lihat ini. Nah, ada 2 library yang tambahin dan penambahan function method ya. Jadi on click fungsinya dan library yang dipakai itu dimasukkan di atas, import. Oke. Nah, sekarang kita mau buat buttonnya itu yang 3 tadi. Jadi pertanyaannya sebenarnya import library ini sebenarnya sudah dijawab. Bagaimana importnya? Tidak diimport, otomatis. Nah, sekarang coba saya tambahkan lagi supaya lebih paham ya. Saya buat di sini buton ya. Nah, kalau kalian klik begitu, misalnya button 1, 2, 3 gitu kan. Masih error di sini. Kenapa? Ya, ini adalah objek button, tetapi library-nya belum diimportkan. Caranya supaya bisa terimport, bisa diketik, tapi di Eclipse itu bisa otomatis. Nah, arahkan saja di buttonnya. Jadi muncul dia import button, gitu ya, klik. Nah, otomatis dia sudah tidak ada error lagi. Nah, selanjutnya kita harus mendefinisikannya di method on click button tadi. Jadi yang tadi ya. Jadi di sini 1 itu adalah button ya, sama dengan buka kurung button. Nah, di sini kita pakai adalah find view by ID. Nah, ini kontrol spasi aja. Nah, itu kontrol spasi bisa langsung dia. Nah, di sini ID-nya yang tadi kita buat di sini. Saya perhatikan ini ID-nya tadi adalah BTN1 ini ID-nya. Jadi tinggal kita pakai ID-nya itu ditransfer di sini. Ya. Jadi tinggal ketikkan BTN, tapi kalau dia seperti itu langsung R.ID.BTN1. Nah, ini dia. BTN1. Oke. Nah, apa yang terjadi di sini? Kita tutup kurungnya belum sempurna. Tuh. Oke, nah. Selanjutnya dikopikan saja ya. Saya cepetin aja. Paste. Nah, di sini 2, di sini 3, di sini langsung BTN 2. Yang ini kebetulan tadi kita buat BTN 3 yang model seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal karena dia kita implement on click listener, jadi kita tinggal pakai aja 1.set on click listener
baru this, gitu ya. Titik koma, copy lagi ya, 2 di sini, 3. Oke. Nah, sudah. Baru sekarang yang tadi yang di sini untuk mengimplementasikan, kalau diklik 1 tuh apa, 2 apa. Misalnya kalau 1 ya, kita berarti pakai switch case. Jadi kita buat switch kontrol spasi. Nah, di switch case langsung key-nya apa? Key-nya adalah di sini ARG 0 karena di situ adalah ARG 0 ya. Titik get ID ada ya. Nah, itu dia get ID. Nah, case value pertama adalah add.id titik, nah ini dia btn 1. Apa yang terjadi? Misalnya kita kalau mau pakai ini adalah TOS, kita pakai. Nah, TOS juga library ya, ingat. TOS titik make text. Nah, ini kalau kita pakai yang ini, nah apa yang terjadi? Ada nggak tambahan TOS? Nah, udah ada TOS di sini. Jadi konteksnya adalah nama library, nama activity-nya misalnya tadi main activity, baru teksnya kita kasih ini adalah button satu, durasinya tos titik length long, jadi titik kita pakai show, titik show mana dari sini, SHOW. Oke. Ya, itu dia. Main activity. Kenapa? Titik this belum dipakai ya. Ya, ini dia. Karena dia activity. Nah, kalau diklik 1 seperti itu, nah tinggal kita kopikan aja nih. Ya, misalnya BTN 2 di sini, BTN 3 di sini, berarti BTN 2 di sini. Ini saya contohkan simpel aja ya. Jadi kalau lebih detailnya kalian bisa lihat di materi yang pertemuan kelima tuh. Oke. Nah, ini sudah selesai. Bagaimana menambah library? Ini library otomatis tercipta di sini. Ada toss tadi, button tadi, on click listener sudah langsung otomatis tercipta. Oke. Nah, sampai di situ pertanyaan pertama dan pertanyaan ini pertanyaan keempat dan pertanyaan kelima ya. Nah, pertanyaan keempat dan kelima sudah terjawab. Oke.